Video inspirasi pengemasan produk oleh-oleh yang disusun oleh tim KKN PPM UGM 2021. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam kenal Bapak Ibu pejuang UMKM di Desa Wonokerto. Perkenalkan, nama saya Natania Nastri Kusuma Dewi. Saya dari tim KKN PPM UGM 2021. Pertama-tama, saya hendak menjelaskan terkait pengemasan produk. Definisi dari pengemasan produk adalah sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransformasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Terdapat 4 fungsi dari pengemasan produk. Yang pertama adalah mencegah kerusakan, di mana kemasan dapat melindungi barang dari benturan dalam proses pengiriman. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas, di mana kemasan mudah untuk dipindahkan dan juga dibawa. Yang ketiga adalah daya tarik, di mana kemasan mampu memperkuat keinginan calon pembeli untuk membeli produk. Dan yang terakhir sebagai sarana branding, di mana kemasan mampu untuk menjadi sarana pengenalan merek. Desa Wonokerto sendiri telah memiliki banyak produk yang merupakan hasil dari olahan buah salak. Di antaranya adalah sirup salak, selai salak, keripik salak, manisan salak, dodol, dan wajik kopi salak. Inovasi produk olahan salak di Desa Wonokerto telah memiliki banyak sekali ragam yang sangat menarik dan juga unik. Namun masalahnya, kemasan masih menjadi titik lemah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM produk olahan makanan dan minuman. Sehingga diperlukan adanya keunikan kemasan supaya dapat menjadi daya tarik dari calon konsumen. Desain kemasan produk yang menarik akan membuat mata pelanggan tertuju untuk dapat membeli produk yang dimaksud. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menarik konsumen. Misalnya dengan membawa solusi dari persoalan yang ada saat ini, yakni persoalan lingkungan. Maka dari itu, kita harus gunakan kemasan berbahan ramah lingkungan dan visi yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Kemasan yang ramah lingkungan atau yang kedepannya disebut sebagai pengemasan yang berkelanjutan, setidaknya dapat memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, menjangkau target pasar baru. Kedua, menjadi solusi persoalan lingkungan saat ini. Dan juga yang ketiga adalah memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor. Diketahui dari survei yang dilakukan oleh DuPont 2011, terdapat hampir 40% responden mengidentifikasi isu keberlanjutan sebagai tantangan utama yang harus dihadapi oleh industri pengemas, termasuk pengemas pangan. Kemasan yang berkelanjutan mencakup 3 pilar keberlanjutan sekaligus. 3 pilar keberlanjutan sekaligus adalah aspek sosial yang mencakup kemudahan, informasi, kesehatan, dan user-friendly. Kemudian yang kedua adalah aspek ekonomi atau industri yang mencakup biaya atau harga, kemudahan penanganan, ketersediaan, aspek pemasaran, dan yang terakhir adalah aspek ekologi atau lingkungan yang mencakup toksisitas, daur ulang atau penggunaan ulang, emisi, dan limbah. Berikut adalah beberapa referensi dari pengemasan yang ramah lingkungan yang dapat mencakup 3 pilar keberlanjutan sekaligus, khususnya untuk mengurangi limbah dari plastik sekali pakai. Yang pertama adalah kardus. Kardus merupakan bahan yang paling sering digunakan oleh pebisnis kecil, khususnya bagi yang hendak mengirimkan produknya keluar daerah. Hal ini dikarenakan pada kekuatan dari packaging kardus yang dapat melindungi isi produk hingga sampai tujuan. Berikut adalah contoh penggunaan kardus dalam makanan siap saji. Kemudian yang kedua adalah pouch paper. Pouch paper memiliki bahan dasar kertas. Kertas adalah bahan yang dibuat dari serat selulosa yang diperoleh dari kayu, kertas daur ulang, dan serat tanaman tahunan seperti jerami. Kertas banyak digunakan sebagai pembungkus utama, di mana cara pembuatannya berbeda, menyebabkan kekuatannya juga berbeda, terutama terhadap ketahanannya terhadap air dan juga minyak. Yang ketiga adalah besek. Akhir-akhir ini, besek kerap digunakan sebagai produk packaging, khususnya untuk packaging hampers. Hal ini menjadi menarik karena besek merupakan gabungan dari unsur tradisional dan dengan itu produk juga dapat mendapatkan tambahan nilai jual kepada para konsumen.
Yang keempat adalah plastik. Tidak semua plastik buruk, karena terdapat plastik yang ramah lingkungan, yaitu plastik yang biodegradable, yang terbuat dari polimer alami, atau yang biasa disebut sebagai polyethylene acid atau PLA. Produksi dari PLA adalah melalui proses fermentasi gula menjadi lactic acid, yang selanjutnya dipolimerasi dengan bantuan panas dan katalis logam menjadi PLA. Sifat dari PLA itu sendiri adalah memiliki sifat tahan panas dan juga kuat, serta merupakan polimer yang elastik. Di samping itu, juga ada alternatif dari bubble wrap loh. Yang pertama adalah papel atau bubble wrap dari kertas, yang kedua adalah shredded paper, dan juga yang terakhir adalah kardus. Itulah beberapa inspirasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila informasi yang diberikan hanya terbatas, namun saya harap informasi yang diberikan dapat memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan packaging produknya. Jangan lupa untuk melihat program kerja kami lainnya melalui Instagram @diaturi.meriki atau melalui YouTube Diaturi Meriki dalam kurung KKN PPM UGM Turi 2021. Terima kasih.